Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau live jam 7.15 ya. Sambil nunggu mentor saya, guru saya Pak Budi Satria Isman. Oke, saya set dulu. Judulnya adalah Story Behind Soda Gembira. Nah ini judulnya Story Behind Soda Gembira ya. Jadi teman-teman, Story Behind Soda Gembira ini apa sih? Oh ya, halo teman-teman, saya mau nanya dulu nih, apakah kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas? Memastikan aja nih. Cek, suara saya masuk semua. Halo teman-teman. Wah mantap, Masya Allah. Halo Mas Jimmy. Halo Mas Salim. Wah Masya Allah. Waalaikumsalam Mas Salim. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Nah ini guru saya, mentor saya Pak Budi Isman juga udah nongol di sini. Kok nongol sih? Kurang ajar saya murid ya. Jadi gini. Kenapa sih kok saya bikin live ini dengan Pak Budi Isman? Jadi gini, story behind Soda Gembira. Jadi teman-teman semuanya, Soda Gembira itu adalah sebuah produk turunan dari soda water, yang dimana resepnya itu yang membuat sebetulnya Pak Budi Isman dengan Coca-Colanya, R&D Coca-Cola ya, di zamannya Pak Budi Isman pada saat menjadi direktur Coca-Cola Indonesia. Nah, mengapa produk turunan itu dibuat? Mengapa formula itu dibuat? Nah, nanti biar beliau yang cerita. Karena sebetulnya ada sesuatu yang sangat menarik sekali di situ. Kenapa produk itu dibuat? Dan ini sebetulnya strategi ini bisa digunakan teman-teman semuanya untuk meningkatkan penjualannya tanpa nambah jumlah konsumen baru. Jadi kalau kita mau meningkatkan penjualan atau meningkatkan omset, mau menumbuhkan revenue bisnis kita, ada dua strategi sebetulnya yang bisa diambil. Yang pertama disebut dengan horizontal sales ya, horizontal sales. Nah, horizontal sales itu apa sih? Horizontal sales itu adalah kita nambah penjualan dengan cara nambah jumlah konsumennya. Saya ulang sekali lagi. Horizontal sales itu adalah nambah jumlah penjualan, nambah omset dengan cara nambah jumlah konsumen. Itu yang disebut dengan horizontal. Horizontal itu artinya ke samping ya, ke kanan. Ya, jadi misalnya gini, analoginya yang sering saya gunakan adalah kalau kita mau membangun sebuah rumah, ya, kita mau membangun sebuah rumah, ada dua cara membangunnya. Satu, kita beli tanah yang luasnya gede, ya, tanahnya yang diperluas. Itu bisa tapi lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya biaya harga tanah kan mahal tuh di kota-kota gede. Nah, itu yang disebut dengan horizontal. Cara kedua, ketika kita meningkatkan penjualan adalah dengan cara vertical sales. Apa itu vertical sales? Vertical sales adalah meningkatkan penjualan dengan menambah frekuensi pembelian. Saya ulang sekali lagi. Vertical sales adalah meningkatkan penjualan atau meningkatkan omset dengan cara memperbanyak atau meningkatkan frekuensi pembelian. Jadi nggak nambah jumlah konsumen, yang ditingkatkan adalah frekuensi pembeliannya. Tadi ya misalnya kalau teman-teman jualan gamis ya. Nah, gamis ini dijual untuk satu konsumennya sama, ngebeli 3 kali. Nah, itu yang disebut dengan vertikal. Kalau horizontal, mau jualan 3 gamis, caranya adalah satu konsumen membeli satu, sehingga kita cari 3 konsumen. Nah, itu yang disebut dengan horizontal. Sama-sama 3 omsetnya, tapi cara dapetinnya beda. Kalau vertikal, satu orang membeli 3 gamis. Kalau horizontal, 3 orang masing-masing membeli 1 gamis. Nah, oke, kita nunggu mentor saya Pak Budi Isman nih. Mana nih ya? Coba saya undang dulu Pak Budi Isman. Nah, oke. Nah, apa hubungannya dengan Soda Gembira ya? Nah, nanti beliau akan cerita nih. Udah tergabung nih. Assalamualaikum Pak Budi.
Hei, Waalaikumsalam. Apa kabar, Dodi? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Budi ini? Baik, baik. Bisa lihat nggak saya nih? Atau gelap? Enggak. Enggak, terang, terang Pak. Oke, lebih terang Terang, lagi terang. kali. Oke. Di mana? Di Iya. Jakarta? Iya saya di Karawang Pak. Jakartanya dicoret Pak. Wah, ini udah banyak yang hadir ya, teman-teman nih. Pada Iya masih udah mau 100. belajar ya, malam ini. Iya, semangat semua Pak. Apalagi disebut-sebut nama Pak Budi, mereka lebih bersemangat lagi. Wah, Teman-teman, saya nggak perlu kenalin lagi ya. Mentor saya Pak Budisman ini, masa saya harus kenalin lagi? Saya nggak perlu kenalin lagi deh. Biar beliau iya. langsung cerita aja. Waktunya karena ini terbatas kan, karena live di Instagram. Biar beliau langsung sharing aja. Oke Pak Budi, saya sempat tulis kan story behind Soda Gembira. Sebetulnya Pak Budi pernah Cerita cerita ini lama. cerita menarik, ya cerita lama. Betul, cerita Iya. tahun berapa tuh Pak Budi kejadiannya Pak, Soda Gembira itu? Waduh, itu 98 ya, sebelum waktu krisis itu. Waktu Waktu krisis krisis ya? 98. Itu banyak lucu-lucu itu ceritanya itu, saya di Oh Surabaya gitu waktu ya? itu. Di Jawa Timur ya. Oh Iya. Jawa Timur. Wah, ini cerita menarik ya. Ini cerita tahun 98. Menurut Pak Budi masih relevan nggak Pak dengan situasi hari ini Pak? Iya masih ya, secara prinsip semuanya sama ya, hampir hampir sama Oke. ya. Tentunya yang berbeda, tentunya ada perubahan-perubahan konsumen, mungkin perubahan teknologi, Hmm. ya juga mungkin Iya, iya, iya. beberapa perubahan-perubahan yang lain. Cuman Hmm. prinsip-prinsip dasar bisnisnya sama sih ya. Artinya, Oke. uh, jadi misalnya ya kalau kita masuk si cerita Soda Gembira itu yang diceritain sama Dodi, sebetulnya kan ya saya waktu itu kan di Jakarta ya. Saya dari Iya. tahun 94 saya masuk ke Coca-Cola. Saya jadi direktur human capitalnya di situ. Kemudian setahun setengah Hmm. setelah itu saya diminta oleh bos saya, CEO saya itu saya pergi memperbaiki waktu itu sambil belajar ya, tapi memperbaiki Hmm. Coca-Cola di Jawa, di Sumatera Tengah ya. Kebetulan Hmm. basisnya itu di Padang untuk 3 provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat ya. Nah kemudian setelah Oh, setahun kita iya, perbaiki iya. gitu ya. Persoalan yang paling besar yang dihadapi Coca-Cola waktu itu adalah di Jawa Timur. Nah dan itu pasar nomor 2 terbesar Hmm. setelah Jakarta. Nah makanya bos saya bilang ya udah Oh. kamu coba ke sana lagi gitu. Jadi saya ini memang tukang tukang perbaiki gitu. Jadi kalau ada masalah diterjunkan pasukan payung gitu ya. Oke. Jadi Berarti emang pergi ke udah sana. dari dulu Pak Budi ya? Iya, memang ya itulah makanya Spesialis memperbaiki ya? spesialisnya mungkin kayaknya itu. Akhirnya saya dikenal sebagai spesialis tukang gitu, spesialis tukang perusahaan Oke, gitu. oke. Nah, jadi Oke. saya di situ ya. Jadi saya pegang dulu ya Jawa Timur itu saya Hmm. pegang, Hmm. lalu saya bangun tim ya, saya bangun tim baru. Nah, pas baru-baru sampai di situ itu 97 itu kena krisis gitu. Hmm. Nah, krisis yang paling parah lagi di Indonesia tahun 98 itu ya. Iya, iya, Eh, iya. Parah jadi banget itu. ya parah Betul. banget itu. Sampai ya terjadi ya keributan ya dan segala macamnya Hmm. ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi ya pasti turun lah ya, bisnis semuanya turun. Apalagi consumer Iya. good seperti Coca-Cola yang boleh dikatakan bukanlah produk primer ya, yang kalau Betul, betul. orang nggak minum nggak apa-apa, nggak mati gitu ya. Hmm. Hmm. Lain kalau misalnya makan gitu ya, minum yang air putih Hmm. itu Hmm. mungkin ya. Nah, jadi Iya. kita pun juga turun. Tentunya dalam situasi krisis itu ya kita harus mencari apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Oke. revenue kita. Nah, Oke. revenue kita turun Oke. kan ya. Oke. Nah, Berarti jadi situasinya hampir mirip dengan yang terjadi sekarang Pak Budi ya? ya iya sama, Oke. sama, Oh, sama ya. ini sama itu. Cuman Kalau memang waktu pada saat itu turunnya revenue Coca-Cola berapa Pak Budi kalau boleh tahu? Secara persentase aja Pak. setahu saya itu, seingat saya itu mungkin sekitar 34% ya. Tiga puluh Uh, empat persen. Gede banget tuh ya. 34% iya, dari angka gede ya. bayar yang gak gede gitu ya. Iya. Uh, jadi ya sama lah kondisi seperti sekarang, krisis gitu. Cuma Hmm. bedanya adalah memang pada saat itu kan nggak ada COVID ini, berarti orang masih bisa jalan. Oh, iya, bedanya itu. Sepi itu tetap aja sepi Hmm. karena Hmm. masih masih trauma terhadap kerusuhan Hmm. kan.
Oke, eh, oke. perusahaan. Jadi orang trauma juga sih, keluar terlalu banyak ya, banyak Hmm, banyak hmm, teman-teman Tionghoa waktu itu keluar ya, ada segala macamnya ya, gitu ya. Jadi kita mencari apa sih kesempatan gitu ya. hmm, Nah, hmm. yang tentunya ya seperti yang saya selalu di video saya juga saya sampaikan bahwa dalam situasi krisis ini pertama kita review dulu nih. Nah, kan itu. Jadi kita nggak boleh Oke. panik ya pertama, lalu kita Hmm, review hmm. situasinya, kita review kategori bisnis kita itu dampaknya bagaimana. Nah, pada saat Oke. itu kan kategori bisnis yang Coca-Cola ini kan boleh dikatakan kategori minuman siap saji ya. Ya, Nah, RTD ya. Siap. jadi ya, minuman siap Hmm. saji yang tentunya sasarannya boleh dikatakan anak-anak muda lah ya. Hmm, Ada hmm. karena juga ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, Ya. kemudian ada macam-macam ya juga ya. Nah, nah jadi itu satu. Nah kita lihat kategori itu bukanlah makanan primer, sehingga dropnya juga cukup banyak. Nah pertama sekali yang tentunya yang saya review adalah tim saya. Kita buatkan Hmm. komunikasi, kita harus semangat ya. Kita harus cari efisiensi, cuman bagaimana menyelamatkan revenue-nya. Kalau soal cost, kita Oke. pasti sudah mulai memperbaiki. Nah, dari Oke, sisi berarti revenue, sedikit saya potong Pak Budi ya, mohon maaf. Berarti pada ya, saat itu Pak Budi pertama kali yang diselamatkan, pertama kali yang dilakukan adalah komunikasi ke internal dulu Pak ya, menguatkan tim ya Pak ya. iya, iya. Oke. Karena sudah tahu dari situasi seperti itu kan, yang pertama sekali down itu kan tim kita. Hmm. Sulit jualan dan Oke, segala macam. oke, Dan oke. kita juga produksi kita menurun ya di pabrik kita di Pandaan Iya, waktu iya, itu. iya. Jadi yang pertama sekali ya saya lakukan ya komunikasi dengan tim, membangun semangat tim Oke. kembali, gitu ya. Hmm. Lalu saya bilang sama mereka kalau kita nggak punya dana, mungkin saja kita nggak bisa naik gaji, bisa Hmm, saja hmm, potong hmm, gaji, hmm. mungkin Iya. terpaksa ada, mungkin Oke. harus perbaiki segala macamnya. Nah, Hmm, hmm, akhirnya hmm. ya kita mencari jalan nih kan gitu ya, mencari jalan Oke. apa sih yang kita punya ya, kita review kategori bisnis kita. Nah, Hmm. kemudian lihat kekuatan kita dan kelemahan kita. Nah, pada saat Oke. itu salah satu kekuatannya Coca-Cola selalu di mana-mana itu adalah distribusi. Ya, distribusinya itu Oke. merata di mana-mana. Oke. Karena itu filosofinya Coca-Cola memang begitu. Kalau bisa setiap 200 meter itu ada Coca-Cola itu di dunia ini. Setiap 200 meter ada Coca-Cola ya. Kalau sampai puncak gunung itu setiap 200 meter ada Coca-Cola. Dalam malah kalau bisa di bulan waktu Neil Armstrong keluar dari Apollo 11-nya itu bawa Coca-Cola dia itu. Bawa Coca-Cola. Menarik, Gitu. menarik, menarik, menarik. Jadi Setiap distribusi. 200 meter ada Coca-Cola. Iya, 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 Nah, iya. jadi itu kekuatan kita satu ya. Nah, Hmm, kemudian hmm, tapi itu juga akhirnya ya kita review kan apa hmm. sih yang di Jawa Timur karena beda-beda ya Coca-Cola itu di Jawa Timur beda konsumsinya dengan misalnya di Sumatera, beda dengan Kalimantan, beda dengan Jakarta gitu ya. Misalnya Coca-Cola Coca-Colanya misalnya sama, Pak. enggak beda. Jadi karena bisnis nama kita kan Coca-Cola, produknya juga ada Iya, Coca-Cola. Tapi sebetulnya produk yang lain Coca-Cola itu kan ada Sprite juga ya, ada iya. Fanta, Oke. Oke, Sprite, Fresty, Fanta, itu tehnya. Coca-Cola, Fresti. Ya. Kemudian ada Ades kalau air mineralnya ya. Hmm, Kalau hmm, hmm, hmm. sekarang ini ada Palpi Orange ya, Orange itu ya. Ya, ya. Nah, jadi waktu itu Palpi Orange belum ada, teh juga belum ada Hmm, waktu itu. Jadi hmm, betul-betul hmm. minuman berkarbonasi, CSD namanya, carbonated soft CSD drink. ya. Soft drink. Nah, carbonated soft drink. Nah, carbonated soft drink itu kan adalah Coca-Cola, Sprite, Fanta lah yang paling besar. Nah, Hmm, tapi hmm. kalau ya sebetulnya dari sisi konsumen, Coca-Cola itu paling banyak dikonsumsi di kota-kota besar, metro namanya, metro area. Hmm, Jadi misalnya oke. Jakarta, Surabaya kota, misalnya ya Bandung kota, misalnya. Jadi Iya, kota-kota besar, biasanya Medan dan oke. segala macam ya. Nah, sedangkan kalau kita pergi ke kampung-kampung, ke daerah itu, Hmm, Coca-Cola itu tidak sebanyak Sprite. Jadi yang paling besar di daerah rural namanya, daerah pedesaan atau di hmm. luar kota, itu Sprite. Ya, Oh, Sprite. perilakunya memang demikian, Pak ya? Iya, jadi beda. Kenapa? Karena orang Oh,
kampung itu kan kita pelajari ya. Mereka itu kan kalau misalnya mereka melihat Coca-Cola yang belum kenal Coca-Cola waktu itu misalnya, mereka lihat isinya hitam. Isinya hitam tuh mereka nggak percaya ke apa sih kan itu ya. Jadi nggak ada trustnya kan ya. Itu satu. Sedangkan kalau Sprite dia isinya bening. Nah kalau bening itu kan transparan gitu. Jadi ada rasa percaya. Oh ini nggak ada apa-apanya di sini ya. Dia nggak ada racun. Gitu. Mungkin ya. Itu kan psikologinya konsumen. Psikologinya konsumen. Maka Sprite itu kita gunakan untuk entry, istilahnya untuk entry mengedukasi masyarakat untuk minum minuman berkarbonasi. Nah, tapi itu untuk kalangan yang lebih tua. Nah, sedangkan yang untuk pakai Fanta. Fanta apa itu, Pak? Itu macam-macam kan warnanya. Ada yang paling terkenal itu biasanya Fanta yang merah. Merah itu strawberry, ada yang orange, ada yang hijau, ya, ada dulu grape juga ada. Nah, kemudian ada yang namanya Fanta soda yang cuman air soda aja. Nah, air soda inilah yang sebetulnya ya, air soda inilah yang sebetulnya yang cerita kita malam ini. Ya, air soda ini ya. Air soda ya. Nah, jadi pada saat kita melihat pada saat krisis itu yang sudah pasti kena pertama adalah Coca-Cola karena dia di metro. Di kota-kota besar. Dan kota-kota besar yang paling terdampak. Kenapa? Karena orang di situ yang bekerja. Maksudnya bekerja itu sebagai buruh atau sebagai karyawan kan paling banyak di kota. Nah, jadi dia yang terdampak, jadi berarti di kota itu terdampak paling besar adalah Coca-Cola. Nah, sedangkan kesempatan kita untuk mencari peluang sales revenue, kita keluar kota, berarti kan keluar dari kota itu gitu. Nah, keluar dari kota itu berarti apa? Sprite kan gitu ya. Nah, Sprite itu yang akhirnya yang kita gunakan sebagai penetrasi ya untuk lebih dalam. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat di Jawa Timur itu unik gitu. Uniknya kenapa? Karena yang paling besar penjualannya adalah Sprite gitu. Nah, nomor 2 adalah Fanta soda. Soda yang putih itu, yang tidak ada rasanya itu. Fanta soda. Penjualan Pak tinggi itu nomor 2 ya, Pak? Dua paling besar. Ya. Dua paling besar itu adalah Sprite, kemudian ya Fanta itu dulunya ya. Sekarang saya nggak tahu ya. Baru setelah Coca-Cola, baru yang lain-lainnya. Nah, kenapa kok bisa? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, itu kita soal soda gembira ini. Ya, jadi karena kata Dodi tadi itu, kalau kita nggak bisa menambah outlet lagi karena outlet kita sudah banyak gitu ya. Secara horizontal kita nggak bisa lagi ya. Jadi artinya yang mana bisa kita create ya supaya konsumsi orang itu dalam situasi seperti ini ya, pada krisis itu masih bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, ya saya tidak mau kalau Dodi mengatakan itu bukan ciptaan saya sebetulnya ya, soda gembira itu bukan ciptaan saya. Ya. Nah, cuman saya melihat peluang kan gitu. Saya hanya melihat peluang. Jadi caranya saya melihatnya dulu ya, sebetulnya di Surabaya atau di Jawa Timur itu kan saya selalu hampir tiap minggu itu pasti saya naik truk ya. Saya naik truk itu bersama salesman. Saya keliling-keliling. Jabatan apa itu, Pak? Ya, saya direktur kalau di Jakarta ya. Tapi kalau di Jawa Timur waktu itu saya jadi GM-nya gitu. Karena saya ditempatkan di sana untuk memperbaiki 2 tahun ya di sana gitu. Saya sebagai direktur gitu. Naik truk, Pak ya? Oh iya, saya karena apa? Karena saya mempelajari perilaku outlet-outlet toko-toko itu, lalu perilaku orang-orang belanja itu bagaimana, apa yang laku, apa yang tidak, kenapa misalnya ini laku, kenapa itu tidak, saya pelajari itu sih. Apakah nggak bisa pakai report aja atau pakai riset Pak Budi? Kenapa harus Pak Budi turun tangan? Itu mungkin teman-teman juga pada penasaran itu, Pak. Iya bisa sih, bisa. Itu report tuh pasti ada. Saya ada terus, setiap hari ada reportnya. Tapi report itu bagi saya ya hanyalah data, istilahnya itu summary-nya. Sedangkan pendalaman itu hanya saya bisa dapatkan betul-betul kalau saya mengunjunginya.
bicara sama Iya, iya, iya. saya bicara sama outletnya, toko-tokonya, baru dari situ saya tahu problemnya sebenarnya. Oke, Sebab kalau dalam oke. nggak banyak kita dapat seperti itu, kan gitu ya, Iya, iya, nggak iya, banyak. betul, 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 Nah, jadi kalau betul. istilah saya itu dulu ya Jokowi katanya apa namanya itu apa namanya Belusukan, 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 Pak. saya sudah belusukan dari tahun Udah belusukan dulu. 94 tahun 94 saya sudah naik terus gitu. Udah belusukan. Eh, iya. Eh, dan itu Oke, saya iya, iya. dan itu wajibkan untuk semua orang gitu ya. Semua manajemen. Hmm. Kami dulu juga begitu di Coca-Cola itu CEO-nya pun pelajaran pertama kalau dia masuk ke perusahaan kami gitu ya, itu adalah Iya, dia harus naik iya. truk dulu. Naik truk dan jadi Oh, pembantu gitu, pembantu ngangkat-ngangkat truk eh, itu. Sama saya juga begitu. itu SOP, Pak ya? Itu SOP, SOP Pak. itu dulu ya. Jadi saya waktu dulu itu masuk Wow. sebagai tahun 94 itu, saya kaget juga gitu. Iya, Seminggu iya. itu saya di Plonco gitu, di mana di Semarang waktu itu saya Hmm. di Semarang, lalu saya dengan salesman yang ditugaskan dengan saya. Ah, Nah, saya bantu mereka, membantu mengangkatnya, ya, dan segala macam. Jadi saya melakukan itu, ya. Saya melakukan itu di Jawa Timur untuk melihat peluang, ya, karena ah. krisis kan cari nih revenue kita bagaimana nih. Sedangkan Coca-Cola sudah lebih sulit itu. Nah, sebetulnya Oke. soda gembira itu sudah ada di Jawa Timur itu dulu, Oh, ya. sudah ada Dan terlebih dahulu. sudah ada, cuman namanya mungkin nggak ada, cuman Oke. soda aja, soda dicampur dengan sirup. Oh, Nah, cuma sodanya oke. itu pakai gitu. Nah, tadi ada tuh ditulis di situ. Jadi FNN punya sodanya itu dulu tuh. Karena pabriknya itu Hmm. saya itu di Rungkut itu. Saya tahu banget itu. Ini ada Pak Baskoro nanti tahu dia FNN. Soalnya Pak Baskoro kan pernah di FNN di Malaysia. Oh, Nah, oh jadi gitu sebetulnya ceritanya. Oh, sebetulnya minuman itu tapi pertama dia pakai yang punya bukan Fanta soda. Nah, jadi oke. cuman dia nggak sama, jadi dia dicampur-campur sama orang gitu ya. Nah, jadi saya kan melihat peluang. Hmm. Loh, Oke. ini orang nyampur-nyampur ini apa ya rasanya? Saya belum tahu itu apa itu. Jadi saya coba Oke, apa oke, namanya. oke. Jadi waktu saya tanya ke teman-teman ya gimana kalau misalnya karena FNN itu bagi saya saingan gitu ya. Jadi walaupun dia jualan soda itu, saya bilang Iya. wah ini ternyata soda itu profitnya paling besar. Oh, soda itu Iya, profitnya paling gede iya ternyata. karena nggak ada Eh, isinya tuh, cuman air oke. tambah dengan gas Harga. tambah dengan sedikit ini. Nah, harganya ya nggak jauh-jauh beda dengan Fanta yang lain kan gitu. Iya. Iya, Jadi iya, iya. dari Tapi sisi profit, ya dari sisi profit untuk produk itu dibandingkan dengan Sprite dan segala macam ya dulu ya, termasuk iya, Coca-Cola. iya. Padahal Coca-Cola itu yang paling paling profitable sebetulnya. Coca-Cola itu Hmm. Hmm, kalah hmm. dengan Fanta soda ya, Fanta soda yang sodanya ya, Iya, iya. bukan yang strawberry Hmm, atau hmm. apanya gitu. Hmm, Nah, hmm. jadi saya lihat, loh ini kan saya tanya orang keuangan saya kan, coba saya mau lihat ini profit per brandnya, per brand sama per variannya. Jadi brand Fanta berapa Nah, profitnya, brand Coca-Cola berapa profitnya, brand Sprite hmm. berapa, lalu Fanta itu kan juga banyak variasinya. Ada Hmm, Fanta hmm, merah, hmm. hijau, kuning. Nah itu pun juga saya review Iya. kembali. Saya review kembali profit yang kuning berapa, yang merah berapa, yang putih, yang soda Hmm, itu, hmm. soda yang biasa itu berapa. Ternyata paling tinggi dia. Wah, ini saya bilang, wah kurang ajar juga nih FNN ini ya, seorang ya. Saya pikirkan. Jadi saya bilang, nah ternyata pada saat krisis itu, kan orang banyak makan di warung-warung. Di warung-warung pinggir jalan itu gitu. Iya, iya. Nah, itu memang tempatnya cocok banget itu dengan minuman yang seperti itu. Nah, kenapa cocok? Ya, Hmm, karena banyak sekali orang yang stres gitu ya, masuk angin hmm, dan hmm. segala macam. Nah, dia pakai itu, dicampur pakai susu kental manis, kemudian dikasih sirup apa namanya sirup yang merah itu ya, Iya, sirup uh, merah tambah ya kental sirup manis merah ya. tambah kental manis pakai es gitu ya. Hmm. Kemudian dikasih soda FNN itu sebetulnya sudah ada.
Ya, jadi saya bukan ciptaan saya supaya fair ya. Saya tidak menciptakan. Hmm. Nah, tapi Ya, saya ya. melihat peluangnya bagaimana. Ternyata tidak ada yang mengakui itu sebagai sebuah kategori baru. Hmm. Karena dia diciptakan oleh warung-warung, bukan oleh Hmm. FNN. Oh, gitu Nah, ceritanya. jadi, Oke, oke, jadi oke. artinya kan sama aja kita kayaknya misalnya kita beli apa gitu produk, lalu kita campur-campur sendiri, lalu kita Iya, iya, kita iya. bikin ya. Nah, Es ini kepal Milo, peluang. Pak. Es cappuccino misalnya, tapi nggak ada Iya. yang nggak tahu itu apa minumannya kan gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Iya, Nah, iya, betul, betul. nah jadi Menarik, kita menarik lihat, nih. oh ini bagus juga untuk kita penetrasi nih ke warung-warung yang memang kebetulan paling banyak waktu saat krisis itu yang laku gitu Hmm. dibandingkan dengan kafe-kafe yang biasa ya, yang dianggap ya Hmm. mahal dan segala macam. Oh, jadi toko-toko warung-warung kecil itu jauh lebih laris ketimbang kafe-kafe dan restoran, Pak, pada zaman itu ya, tahun Loh 98 ya, iya, Pak? tahun Secara saya. 98 tuh Jakarta itu aja menjamu tuh namanya warung tenda. Artis-artis punya waktu itu. Banyak Hmm. banget. Oh iya, 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 iya. Saya Iya, ingat itu, Pak. Itu zaman saya SMP. Iya, iya. betul, betul, betul. Artis-artis itu karena nggak ada lagi income ya apa bangun bangun warung tenda itu Warung, iya, jualan iya, iya. Ingat, 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 ingat. semuanya. Iya, iya. Oke, Nah, oke, oke, oke. kita lihat Kalau toh, sekarang wah, wah, artis masuk bikin-bikin kue gitu, Pak ya. Mungkin kayak sekarang gitu ya. ya, ya gitu ya. Nah, jadi pada saat itulah saya pikir ya udah coba kita lihat di situ. Nah, dia pakai gelas biasa, dia pakai biasa lah Hmm. gitu. Nah, lalu kita panggil tim, oke, apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, kita pertama kita bilang bagaimana kita coba yakinkan kita buatkan semacam standarisasinya. Kalau minuman itu pakai soda itu, pakai susu ini, pakai ini, ya, lalu kita kasih nama, gitu ya. Nah, itulah namanya soda gembira. Nah, kenapa gembira? Iya. Namanya pertama dia warna-warni, gitu ya. Yang kedua, ya Oke. Coca-Cola itu kan happiness ya. Iya, Coca-Cola iya, itu kan iya. soal enjoy, soal Iya, gembira, ya. iya. Makanya fun, Iya. enjoy itu Coca-Cola kan gitu ya. Happiness. Happiness Iya, kan gitu ya. iya. Nah, jadi makanya Hmm. gembira itu kan happiness gitu ya. Dan Iya. juga kebetulan kalau kok soda itu dicampur dengan itu dan namanya minuman soda ya biasanya dulu zaman Hmm. sekarang mungkin nggak dulu itu kan menggelitik itu di lidah gitu jadi rasanya Hmm. funny gitu ya Iya, lucu-lucuan iya, gitu iya. ya jadi kadang-kadang ditempel-tempel sana itu Fanta itu kan gitu tuh lalu Oh iya, iya, merah-merah iya. bibir Hmm, dan segala hmm. macam. Iya. Kelakuan saya waktu Nah, kecil gitu tuh, Pak. nah jadi nah itu dia kemudian kita lihat kan gitu ya ini peluang kan ya. Nah peluang ini Iya. ya kita bangun dengan Hmm. membuatkan program. Jadi kita bawakanlah program. Jadi waktu itu kita ganti gelas. Jadi semua warung-warung itu kita penetrasi, kita Hmm. ganti Fanta FNN apa FNN soda itu dengan Fantanya kita gitu. Nah, lalu kita kasih Disingkirin, mereka Pak ya, gelas. itu FNM, Pak. Jadi kita sikat mereka keluar dengan catatan mereka harus keluarkan dulu FNN-nya ya. Kemudian Oke. kita kasih mereka gelas yang besar itu. Nah, dulu gelas Oh. ganti gelas besar supaya apa? Supaya kalau dulu ya ini cara yang kita ukur juga itu kalau dulu Hmm. FNN punya soda itu kalau diminum pakai gelas yang biasa, memang yang tinggi itu, tapi yang biasa yang nggak lebar gitu ya, Iya. Iya. itu pasti nggak langsung habis gitu. Iya, betul, Nah, betul, betul. dan itu harus Nggak, ditambah-tambah karena baru nggak cukup. karena satu botol itu nggak langsung bisa dituangkan. Nah, kita Iya, cari iya. kita buatkan gelas yang bisa satu kali tuang gitu. Jadi Hmm. itu satu kali tuang Fanta yang sodanya plus tambah es tambah ke susu kental manisnya. Kita kerjasama juga waktu itu Iya. dengan Bendera. Jadi waktu kita buat program itu kita ajak kolaborasi. Ya karena kita tahu Bendera Hmm. pasti nyata mana kan. Ngambil Nah, jadi saya sekental manisnya. begitu nama nih. Jadi saya dapat dana juga dari mereka toh. Nah, dapat dana dari mereka. Lalu Keren, kan keren, keren. saya bisa kasih warung itu diskon. Jadi saya bilang, oke, kalian mau ikut nggak programnya? Jadi ini programnya kita yang kita buat itu, ya, kalau mau ikut, Hmm, hmm, pertama hmm, susu kental manisnya bisa dapat harga diskon. Kita kasih hmm, hmm. gelas yang pas itu, besar itu gratis.
Kemudian kita Iya. buatkan poster. Nah, poster itu yang ada namanya Soda Gembira. Itu dengan gambar Oke. Fanta. Nah, itu setiap warung itu kita pasang itu poster Soda Gembira. Nah,